Ada 3 syarat untuk meraih kesuksesan di masa depan. Kita semua tentu menginginkan kita sukses, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, teman-teman sekalian, ada 3 syarat yang ini menjadi penting bagi kita untuk bisa meraih kesuksesan di masa depan. Yaitu yang pertama adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah kunci bagi kita semua bagaimana kita bisa meraih kesuksesan di masa depan. Kenapa akhlakul karimah itu menjadi penting? Di dalam sebuah hadis dijelaskan an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Dari Abi Darda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan amal nanti pada saat di akhirat kecuali daripada baiknya budi pekerti. Artinya yang paling menentukan untuk keselamatan kita nanti di akhirat adalah budi pekerti. Kemudian di dalam hadis juga diriwayatkan an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqan. Lebih sempurnanya keimanannya orang iman adalah yang lebih baik budi pekertinya. Sehingga budi pekerti menjadi penentu bagi kita semua untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Tentu kita semua akan merasa senang, merasa bahagia ketika kita memiliki teman bergaul, baik pergaulan dalam bermain sehari-hari maupun pergaulan dalam dunia pekerjaan. Semua orang menginginkan mempunyai teman bergaul yang mempunyai budi pekerti. Sehingga saya kira ketika kita mempunyai modal budi pekerti yang baik, itu akan menjadi mudah bagi kita untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Lalu yang kedua adalah alim dan faqih. Kealiman dan kefakihan ini juga kunci penting bagi kita untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin. Satu orang yang faqih lebih berat bagi setan untuk menggodanya daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Teman-teman sekalian, banyak saudara-saudara kita yang sebenarnya dia sudah mencapai kesuksesan di masa mudanya, namun tidak bisa mempertahankan kesuksesannya itu karena terpengaruh oleh godaan setan. Sehingga dia terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan yang zalim, dengan kezalimannya itu menjadikan dirinya rusak. Tentu kerusakan yang diakibatkan dari kezaliman itu, urusan dunianya dia akan kehilangan kejayaan yang telah dia miliki, dan urusan akhiratnya tentu akan mendatangkan siksa dari Allah. Kemudian juga diperkuat dengan dalil waqala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim al-abidi kafadlil qamar lailatal badri ala sairil kawakib. Nabi juga bersabda, keutamaannya orang yang alim, orang yang mempunyai banyak ilmu, mengalahkan orang yang ibadah tapi tidak berdasarkan ilmu, itu bagaikan malam bulan purnama, yang mana bulan purnama itu mengalahkan cahayanya semua bintang. Jadi kealiman, kefakihan itu menjadi kunci penting bagi seseorang untuk meraih kesuksesan. Kemudian yang ketiga adalah kemandirian. Nah, idza kana fi akhir zaman la budda linnas minad darahim wad dananir yuqimur rajul biha dinahu wa dunyahu. Ketika sudah sampai pada akhir zaman, termasuk saat ini sudah memasuki akhir zaman, tidak boleh tidak atau tidak akan mungkin bagi manusia untuk bisa tetap eksis kecuali dengan dinar dan dirham. Seorang rajul bisa menegakkan pada agamanya dan juga bisa terus eksis di dunianya dengan dinar dan dirham. Maka untuk menggapai dinar dan dirham itu artinya harta, untuk mendapatkan harta yang bisa mendirikan agama dan dunianya, maka diperlukan kemandirian. Kemandirian dalam bekerja, kemandirian dalam beribadah. Artinya apa? Bekerja itu harus termotivasi dari dirinya, bukan pekerjaan dimotivasi dari yang lain. Kita harus punya keyakinan, kita harus punya kesemangatan untuk bekerja, mengingat
bahwa dengan bekerja itu bisa menghasilkan dinar dan dirham. Dan dengan dinar dan dirham itu kita bisa melaksanakan ibadah dan juga kita bisa terus eksis di dalam urusan dunia. Kemudian juga diperkuat dengan dalil maka sabar rojul kasban atau yabu min amaliyatihi wa ma anfaqar rojul ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khodamihi fahuwa sodakotun. Hasil pekerjaan yang paling baik adalah hasil pekerjaan dari tangannya sendiri. Apapun yang diinfakkan oleh seorang laki-laki untuk kebutuhan dirinya, harta yang dikeluarkan untuk kebutuhan dirinya, membeli baju, membeli peralatan ibadah, makan, dan lain sebagainya, dan apapun yang dikeluarkan untuk keluarga, anak, pelayan, semuanya menjadi sedekah. Maka kemandirian itu sesuatu yang penting sehingga bisa menghidupi dirinya sendiri, keluarganya, pelayannya, dan itu semua nanti akan menjadi sedekah. Itulah 3 syarat untuk bisa meraih kesuksesan di masa depan. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.